21 Desember 2024 sebuah pertandingan bola akan berlangsung antara Indonesia versus Filipina. Dua negara tetangga di Asia Tenggara yang bukan hanya berbagi perbatasan tetapi juga memiliki sejarah panjang yang menarik dan tak jarang penuh sisi gelap. Tapi apa sebenarnya sisi gelap itu? Pertama, situasi ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan yang tersedia, atau yang sering dikenal hukum supply-demand. Supply merupakan pencari pekerjaan lebih banyak dari demand yang merupakan jumlah pekerjaan yang tersedia di perusahaan. Di Indonesia, jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Fenomena ini sering disebut sebagai bonus demografi terutama dari perspektif pengusaha. Istilah ini mengacu pada kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif sangat banyak, sehingga menciptakan pasokan tenaga kerja yang melimpah. Bonus demografi justru menjadi tantangan bagi pencari kerja. Semakin banyak orang yang memiliki keterampilan atau skillful, persaingan semakin ketat sehingga nilai jual mereka seolah-olah menurun. Sementara itu, mereka yang kurang memiliki keterampilan atau unskilled semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan semakin memperparah situasi ini. Meskipun AI meningkatkan efisiensi kerja, namun di sisi lain AI juga menggantikan peran manusia dalam beberapa bidang pekerjaan. Banyak orang salah kira kalau perusahaan PT yang bayar gaji di bawah UMR itu melanggar aturan. Padahal, kalau perusahaan itu masih termasuk usaha kecil atau mikro, boleh kok bayar gaji di bawah UMR asalkan sesuai aturan pemerintah yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 7, Tahun 2021. Jadi, untuk tahu apakah perusahaan itu boleh atau enggak, kita lihat dulu modal atau omsetnya dalam setahun. Jika perusahaan kamu memiliki modal usaha kurang dari 5 miliar rupiah tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan atau omset tahunan di bawah 15 miliar rupiah, maka secara hukum, perusahaan diperbolehkan untuk memberikan gaji di bawah UMR. Dalam situasi ini, lembaga seperti Dinas Ketenagakerjaan Disnaker umumnya tidak akan melakukan tindakan lebih lanjut. Selain usaha mikro dan kecil, masih ada tingkatan usaha yang lebih besar, yaitu usaha menengah dan skala besar. Bagaimana kita harus menyikapi perbedaan skala usaha ini? Situasi ini memang rumit. Idealnya, tindakan tegas perlu diambil. Namun, perusahaan tidak selalu patuh. Mereka mengejar profit dan tidak semua perusahaan untung besar. Jika ditekan, perusahaan mungkin akan membebani karyawan yang tersisa dan memecat mereka yang dianggap kurang produktif. Bahkan, karyawan senior berpotensi diparkir untuk menghindari pemutusan hubungan kerja secara langsung. Masalah utama yang belum teratasi di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah. Ini terlihat dari sikap dan perilaku kita yang kurang profesional, serta kecenderungan melakukan tindakan curang. Perlu diingat bahwa tindakan curang tidak selalu dalam skala besar. Korupsi dalam skala kecil pun termasuk dalam kategori kecurangan. Jangan terlalu berharap gaji tinggi jika belum memiliki keahlian khusus, gelar, atau pengalaman kerja. Banyak orang yang siap mengambil alih posisi kamu jika kamu terlalu sering meminta kenaikan gaji atau mengancam untuk berhenti kerja. Peribahasa, jika kamu membayar kacang, kamu akan mendapatkan monyet. Sangat relevan dalam konteks ini. Artinya, jika perusahaan memberikan gaji dan tunjangan yang rendah, maka mereka hanya akan mendapatkan karyawan dengan kualitas yang rendah pula. Untuk mempertahankan karyawan yang kompeten dan mengurangi tingkat pergantian karyawan, perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan karyawan secara serius. Kedua, orang sering bilang politik itu kotor. Politik itu seperti masakan. Ada yang rasanya enak banget, bikin nagih tapi ada juga yang rasanya aneh bahkan bikin sakit perut. Nah rasanya yang gimana itu tergantung dari bahan-bahan dan bumbu yang dipakai. Kalau bahan-bahannya bagus dan bumbunya pas ya pasti rasanya enak. Tapi kalau bahan-bahannya basi dan bumbunya asam semua ya jangan harap rasanya enak. Motivasi utama ulama terjun ke politik adalah demi kebaikan umat. Namun, karena perbedaan pandangan dan kepentingan, ulama justru terpecah menjadi kelompok yang saling berlawanan. Padahal, yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah para politisi yang punya kepentingan tersembunyi. Politik dan bisnis dua dunia yang seringkali berjalan beriringan. Hubungan ini telah berlangsung lama, begitu kuat dan mengakar. Tapi siapa yang paling diuntungkan? Bagi partai politik, kehadiran pengusaha adalah penyelamat. Mereka membawa uang besar yang sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional partai. Sebaliknya, bagi pengusaha,
Politik adalah pintu emas untuk membuka peluang bisnis yang lebih luas. Pengusaha masuk ke dunia politik karena partai membutuhkan dana besar. Namun, ini bukan tanpa resiko. Posisi strategis mereka seringkali disalahgunakan untuk memperluas kepentingan bisnis pribadi. Kasus-kasus korupsi di negeri ini membuktikan, ada batas tipis antara politikus sebagai pelayan publik dan politisi sebagai pengusaha yang hanya ingin mengamankan kepentingannya. Penelitian di berbagai negara Asia Tenggara menyebut mereka sebagai kapitalis semu. Bisnis yang tumbuh bukan karena inovasi, melainkan karena kedekatan dengan penguasa dengan imbalan kemudahan dan proteksi politik. Inilah yang membuat publik khawatir. Ketika pengusaha masuk ke politik, agenda mereka seringkali bukan untuk rakyat tapi untuk diri sendiri. Konflik kepentingan menjadi masalah nyata. Seperti yang disampaikan KPK, ada dua bahaya besar yaitu kepentingan publik dikorbankan demi keuntungan pribadi, dan keputusan dibuat hanya untuk memenuhi agenda pribadi. Dalam pemerintahan, ketika pejabat yang memiliki kekuasaan menyalahgunakannya, kualitas keputusan yang diambil pun menurun. Pertama, pemukiman padat penduduk di Filipina, seperti Metro Manila dan Tondo, memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi. Lebih dari 40 juta orang Filipina, atau sekitar 37% dari total populasi, tinggal di kawasan permukiman padat di Metro Manila. Tondo, salah satu wilayah di pinggiran Manila, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang mencapai sekitar 80.000 orang per kilometer persegi. Sebagian masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di daerah ini kerap mengonsumsi pakpak, yaitu makanan daur ulang dari sisa-sisa restoran. Praktik ini umum dilakukan oleh mereka yang tidak mampu, dengan cara mengumpulkan sisa makanan, membersihkannya seadanya, dan memasaknya kembali sebelum dikonsumsi. Kedua, Presiden Duterte dikenal karena kebijakannya yang tegas terhadap kejahatan. Saat masa kampanye, beliau membuat pernyataan menarik terkait penanganan kejahatan. Pernyataan tersebut seringkali menjadi sorotan media dan memicu berbagai diskusi. Di kota Davao yang dipimpinnya, Duterte disebut pernah mengambil langkah tegas dengan membentuk tim khusus yang dilaporkan menangani lebih dari 1.000 kasus terkait pelaku kejahatan. Kota Davao sendiri sebelumnya dikenal memiliki tantangan serius terkait masalah narkoba dan kekerasan. Namun, para pendukung Duterte menyatakan bahwa situasi keamanan di kota tersebut membaik secara signifikan sejak ia memimpin. Ketiga, pernahkah kamu terjebak dalam kemacetan yang tak berujung? Jika iya, kamu mungkin bisa membayangkan bagaimana rasanya tinggal di Manila. Riset dari Asian Development Bank atau ADB mengungkapkan bahwa kota Manila memegang rekor sebagai kota dengan kemacetan lalu lintas terparah di benua Asia. Analisis citra satelit pada malam hari yang dilakukan oleh ADB menunjukkan bahwa kepadatan kendaraan di jalanan Manila jauh melampaui kota-kota besar lainnya di Asia, termasuk Kuala Lumpur dan New Delhi. Ini karena mayoritas warga Manila lebih suka naik kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum, karena dianggap lebih cepat sampai tujuan. Sayangnya, pilihan ini justru memperparah masalah kemacetan. Padahal, kemacetan parah ini berdampak buruk pada ekonomi dan lingkungan. 4. Ironisnya, alih-alih memberantas, tindakan aparat justru seringkali dianggap memperparah permasalahan pekerja INIL. Seorang pekerja berbagi pengalamannya kepada Philippine Inquirer, mengungkapkan bahwa ia pernah dipaksa memberikan layanan kepada aparat sebagai imbalan atas kebebasan. Praktik suap pun menjadi hal yang lumrah, dengan nominal yang bervariasi antara P3.000 hingga P4.500. Lebih mengejutkan lagi, transaksi suap ini bahkan sudah terjadi sebelum mereka sampai ke kantor aparat. 5. Sesuai dengan Perintah Eksekutif Nomor 179, Tahun 1994, masyarakat dianjurkan untuk memajang, di rumah, dan semua tempat yang memungkinkan, simbol negara secara mencolok dari tanggal 28 Mei hingga 12 Juni setiap tahun. Pengibaran bendera nasional umumnya hanya diizinkan di tempat-tempat resmi seperti gedung pemerintahan, sekolah, dan taman-taman publik tertentu. Hal ini dikarenakan terdapat regulasi yang ketat terkait penggunaan simbol negara. Contoh peraturan penggunaan bendera Filipina. Pertama, bendera harus dikibarkan di tempat terbuka hanya dari matahari terbit hingga terbenam, kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan oleh hukum dan oleh karena itu harus diterangi dengan baik. Kedua, ketika bendera dikibarkan setengah tiang untuk melambangkan berkabung, bendera harus dikibarkan satu tiang penuh, dan membiarkannya berkibar sejenak sebelum menurunkannya menjadi setengah tiang. Untuk menurunkan bendera saat matahari terbenam atau waktu lain ketika diperintahkan,
Bendera harus dikibarkan lagi hingga tiang penuh sebelum diturunkan. 6. Bahasa Indonesia dan Tagalog, dua bahasa yang memiliki akar Austronesia, namun memiliki nasib yang berbeda dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Baik di Filipina maupun Indonesia, pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat terasa dalam bahasa sehari-hari. Namun, tingkat pencampuran bahasa di Filipina, khususnya antara Tagalog dan Inggris, lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Kalian pasti pernah mendengar istilah Taglis. Istilah Taglis sendiri merupakan gabungan dari kata Tagalog dan English. Contoh penggunaan Taglis. I'm going to the palengke atau pasar to buy some sari-sari atau miscellaneous items. Orang Filipina seringkali kesulitan untuk berkomunikasi dalam bahasa Tagalog murni, terutama saat membahas topik yang kompleks atau modern. Di Indonesia, meskipun kita juga meminjam banyak kata asing, kita masih memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara formal dalam bahasa Indonesia murni.